Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur mitra tani BSM dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Mbah Bam. Kita akan membuat tutorial atau cara membuat pupuk kompos cair atau pupuk organik cair dari BSM. Pertama-tama kita siapkan terpal ukuran 4x6 dan kolam ya, seperti ini dibuat miring ya, ukuran panjang 6 meter, kemudian lebarnya 4 meter, kemudian tinggian 1 meter, kemudian dibuat miring. Nah, dikasih lubang-lubang ini tujuannya nanti untuk memanen cairannya, tali karet ya, biar nggak bocor atau merembes. Nah, jadi ini nanti tempat keluarnya cairan, ada 4 lubang di sini. Nah, caranya seperti ini ya. Ini lantainya dibuat miring supaya cairannya bisa keluar tuntas nanti. Proses penimbangan kotoran jadi perhitungan per karungnya. Mangap loh. Kalah udah. Wah, terus. Apa yang serah, Ji? 43 kilo. Nah, iki sik kotoran apa Mas iki? Sing anu petelor. Ini kotoran petelor 40 kilo. Ya, kemudian tadi ditimbang supaya kita tahu berapa kadar cairan yang ada di kotoran tersebut. Kemudian pokoknya kolam ini harus benar-benar tidak bocor ya. Ini sebenarnya sudah pakai herbal, cuman tidak diaci. Ya, ini kan untuk menghemat biaya produksi di awal juga. Ini biasanya teman-teman lain bisa juga pakai terpal dan dibentengi sama bambu, itu sebenarnya juga bisa. Cuman kita kan biar tidak 2 kali kerja, kita sekalian buat benteng bentuk pakai semen ya. Ini dikasih pilar cor juga pinggir-pinggirnya supaya tidak ambrol, karena ini menahan beban juga. Nah, ini ya, jadi pokoknya diusahakan serapat mungkin, jangan sampai cairannya nanti merembes gitu teman-teman. Jadi ini yang kita masukkan ke dalam kolam ini, kita masukkan kotoran ayam pedaging. Nah, kotoran ayam pedaging ini kan ada campuran kotoran ayam dan sekam gitu. Jadi cara naruhnya itu cukup mudah ya, cukup diangkat terus dibuka talinya seperti ini, gampang, semua orang bisa ini. Nah, ini yang sedang mengerjakan ini Mas Supri Kepleh ini. Kemudian dituang dari pinggir ya, dari pinggir urut gitu. Usahakan ini untuk tidak diinjak-injak. Jadi ini harus bebas dari injakan supaya tidak terjadi kepadatan. Walaupun ini ada skamnya, jadi tetap harus tidak diinjak ya, supaya ada rongga udara juga. Nah, jadi cukup dituang dari pinggir gitu, berurutan ke tengah. Itu seperti ini prosesnya. Jadi ini 200 karung yang kita tuangkan, ini 200 karung kotoran ayam pedaging. Oh iya tuh. Nah, ini dikerjakan oleh warga sekitar aja, karena kita juga berada di perkampungan, jadi cukup warga-warga petani yang siap bergabung kemitraan dengan BSM. Saya rasa cukup mudah teman-teman. Sekali lagi, jangan sampai
salah ini tadi. Jangan sampai diinjak-injak, kalau mungkin terpaksa beberapa titik tidak masalah, tapi jangan terlalu banyak diinjak-injak supaya proses sirkulasi fermentasi nanti tidak terhalang oleh padatnya kotoran ayam yang terinjak itu tadi. Ya, ini masih proses penuangannya ya. Ini sampai 200 karung ya. 200 karung ini nanti jadinya tuh hampir penuh ini, hampir penuh. Sekitar 80 cm lah, 200 karung. 90 atau 80 cm ketinggiannya. Jadi tetap harus hati-hati nih, di bawahnya jangan sampai ada batu atau paku yang terjatuh yang menyebabkan bocornya terpal. Jadi soalnya ini lantainya ini nggak diaci, ini cuman itu biasa. Jadi buat teman-teman juga nih yang membuat nanti seperti ini, jadi mohon maaf ya, ini nanti kita ada revisi juga karena ini atapnya ini terlalu rendah. Jadi atapnya ini terlalu rendah. Ini nanti kalau teman-teman mau buat atapnya ini harus agak tinggi. Ya, paling enggak ya 3 meter. Kalau ini kan cuman sekitar 2,5 meter. Jadi minimal 3 meter karena ini ketinggiannya nanti sekitar 2 meter 180-an. Jadi kalau tinggi agak susah nih nuangnya, cuman ya kemarin sudah terlanjur. Nah ini seperti ini caranya. Jadi kalau sudah rata 200 itu diratakan seperti ini. Jadi tadi nggak diinjak ya, jadi tuh pakai bambu, pakai jembatan seperti itu, jadi aman, nggak terinjak gitu. Nah ini setelah diratakan, ini nanti kita mulai tuang kotoran ayam petelur. Oke, jadi ini tetap dilanjut, kemudian diratakan seperti ini ya. Sekali lagi, ini pakai jembatan supaya tidak menginjak-injak ke tengah. Kemudian setelah rata, tuangkan kotoran ayam petelur di atasnya sejumlah 100 karung atau 100 sak. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini kotoran ayam petelur dituangkan. Nah ini pinggirnya, di bagian pinggir ini dikasih karung-karung, fungsinya untuk menahan kotoran ayam petelur ini supaya tidak terjadi longsor. Dan ini karung-karung yang di pinggir ini karung-karung kotoran ayam pedaging. Nah, kotoran ayam pedaging yang dibuat benteng di pinggir-pinggirnya ini. Jadi kalau itu bisa diinjak ya di dalam nih. Nah ini terus ya dituangkan, tapi tetap nggak boleh diinjak, harus lewat pinggir-pinggir itu atau pakai jembatan bambu itu sampai nanti 100 karung. Ya ini masih proses penuangan. Kotoran ayam petelur.
Nah ini nanti setelah dituangkan sejumlah 100 karung, ini diratakan kembali, diratakan kembali. Oke, kulone nih, Pak. Ben ora ketindihan. Ini kelihatannya teman-teman yang nuangin ini katanya semriwing uapnya ini. Karena ya namanya kotoran ayam ya pasti semriwing, berbau semriwing gitu katanya. Awak nyendul. Bola balik ke sendul. Ya jadi ini di sub kedua ini karungnya ditambah lagi supaya kotoran ayamnya ini tidak tumpah atau longsor ke samping. Jadi dikasih benteng pakai kotoran ayam pedaging yang masih di dalam karung. Tapi ini nanti juga basah ya posisinya, jadi tetap walaupun di dalam karung ini tetap bisa terfermentasi seperti itu. Ya ini udah sub ke 2 selesai, hampir selesai. Nanti berarti ini sub ke 3. Ini kotoran ayam petelurnya sudah hampir habis ya, tinggal beberapa lagi. Jadi masukkan. Mlepune ngene YouTube kok. Nah ini teman-teman akibat dari atapnya kurang tinggi, jadi ini agak susah kan, semakin tinggi nih nanti semakin tinggi jadi agak susah ya. Ini cuman karena tempat yang ada jadi ketinggiannya memang sebenarnya kurang. Ya walaupun baunya menyengat tapi tetap dikerjakan dengan bergembira, dengan senang hati. Pak D ini tetap semriwing katanya. Kotorannya sampai keluar kemebul kalau bahasa Jawanya. Sing disebut kemusus sih yang ini. Yo. Ora apa-apa. Betul iki sih dibalik nek. Ya tinggal 2 karung lagi nih yang naik.
40 ya. Ini ya teman-teman, jadi setelah diratakan kemudian masukkan kembali kotoran ayam pedaging yang bercampur dengan sekam itu di bagian lapisan paling atasnya. Sekali lagi di bagian lapisan paling atasnya. Ora ketok aku. Iso gede iso ketok. Nih, bisa diratakan pakai alat ya biasa kalau kita jemur padi itu untuk dorong-dorong meratakan. Wah, kayak gitu lor. Nah, diratakan seperti ini, dorong-dorong. Nah, ini setelah semuanya dimasukkan, nih yang paling atas, nanti kemudian tusuk pakai bambu seperti ini loh, tusuk pakai bambu. Tusuk pakai bambu sampai kira-kira tembus ke kotoran ayam petelur yang di tengah tadi. Jadi ditusuk pakai bambu sampai tembus ke kotoran ayam petelur yang tadi kita masukkan di tengah tadi. Ini tujuannya supaya peresapan penyiraman cairan katalis kencing kambing dan kencing sapi nanti bisa meresap, karena kalau tidak ada lubang ya cuman mandek di atas saja itu. Ini tujuannya nanti untuk membantu memasukkan cairan katalis dan kencing sapi dan kencing kambingnya seperti itu. Kalau sulit diogrok-ogrok ya ditutup pakai palu seperti ini caranya. Soalnya ya mental ini weh. Sekam kalau diogrok-ogrok ya mental, ini pakai palu akhirnya. Nah, seperti itu hasil akhirnya. Sono bambu nih nanti itu kalau goyang-goyang ya langsung meresap ke bawah ya. Nah, itulah karena atapnya pendek. Ya, itu langsung masih terakhir itu tadi. Nah, kemudian disiram pakai air supaya sekamnya ini dalam kondisi basah, tetapi juga airnya ini ada hitungannya, bukan asal ngasih banyak air, karena kalau terlalu banyak air juga fermentasinya tidak akan maksimal, malah nggak bisa jadi gitu. Jadi ini disiram pakai air, dikocor sampai kotoran ayam ini basah. Ya, ini kondisi kotoran ayamnya ini posisinya soalnya kondisinya kering, jadi ini disiram pakai air dulu. Jadi airnya ini walaupun dikocor gini tetap kita hitung, kita pakai meteran ya, jadi berapa nyiramnya itu kita hitung. Jadi sebenarnya memang ada hitungannya, ada perkaliannya berapa karung, kemudian
berapa beratnya, airnya berapa, itu ada rumusnya. Nah, ini memang harus disirami semua juga sampai ke karung-karungnya itu juga basah semua nanti. Tapi ya basahnya itu cuman basah, nggak komoh-komoh gitu loh, cuman basah gitu. Nah, ini setelah disiram rata semua dengan jumlah air yang sudah kita tentukan karena ada perkaliannya, kemudian ini boleh teman-teman ini disiramkan katalisnya dulu. Ini katalisnya nih, bentuknya kayak gitu, baunya semriwing, seger. Ini katalisnya dituangkan dulu, boleh disiram-siram kayak gitu, diratakan pokoknya intinya ya lur ya. Diratakan sejumlah 500 liter ini katalisnya nih, diratakan kanan kiri atas, tapi kalau bawah nggak bisa, kanan kiri atas gitu ya. Kalau bawah kan dadak nyungsep ke dalam itu, jadi ini diratakan. Setelah katalis ini nanti dilanjut disiram pakai kencing sapi, kemudian dilanjut lagi pakai kencing kambing gitu lur. Setelah bahan-bahan semua dimasukkan, disiramkan, ini nanti hasil akhirnya harus ditutup dengan plastik lur, ditutup dengan plastik. Nah, ini sebenarnya banyak ya, ini jumlah 500 liter. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Jadi ditali, ditutup rapat menggunakan plastik. Nah, seperti ini lur ya prosesnya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, ada penjelasan saya yang mungkin terlalu jelas, nanti bisa ditanyakan. Bisa saja kontak ke call center atau langsung japri saja ke Mbah Bam gitu ya. Bisa untuk teman-teman yang pengen bergabung, pengen membuat pupuk organik cair, kompos organik cair. Begitu lur, terima kasih. Saya Mbah Bam mengucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe, dibagikan juga ke teman-teman sedulur petani semua atau ke saudara-saudara semua. Terima kasih.